Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Firdaus, mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan praktek mengenai mengajar pembelajaran membaca. Untuk materi teks narasi dari kelas 7 SMP maupun MTS. KD yang saya pilih yaitu 4.3 mengenai menceritakan kembali isi dari cerita narasi atau teks narasi baik yang dibaca maupun didengar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kali ini kita masih dalam keadaan berjumpa melalui video karena kita belum bisa bertemu secara tatap muka. Tetapi kita tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, anak-anak, sebelum Ibu memulai pelajaran di pagi hari ini untuk melanjutkan materi yang sudah kita bahas di minggu lalu, Ibu akan presensi terlebih dahulu agar Ibu tahu siapa saja yang tidak hadir. Presensi bisa disampaikan melalui grup WA yang sudah Ibu buat, dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai KD 4.3 yang berisi menceritakan kembali isi cerita fantasi baik yang dibaca maupun didengar. Submateri yang akan kita bahas yang pertama ada langkah-langkah atau urutan untuk menceritakan kembali. Kemudian manfaat apa saja yang dapat kita ambil untuk menceritakan kembali isi dari cerita fantasi. Kemudian tujuan dari pembelajaran di hari ini yaitu setelah kalian mempelajari mengenai cerita fantasi, anak-anak diharapkan untuk dapat menceritakan kembali cerita dari imajinasi atau cerita dari teks narasi. Kemudian sebelum Ibu melanjutkan materi yang akan kita bahas, Ibu terlebih dahulu bertanya kepada kalian. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian bercerita dengan teman kalian? Pertanyaan yang kedua, cerita apakah yang pernah kalian ceritakan kepada teman kalian? Baik anak-anak, kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah atau urutan untuk menceritakan kembali isi dari teks narasi. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai teks narasi yang pembahasannya yang pertama ada pengertian dari teks narasi, unsur dari teks narasi, kemudian ada ciri dari teks narasi. Lalu Ibu juga sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari satu teks narasi, kemudian kalian mendeskripsikan. Nah, untuk dapat menceritakan kembali isi dari teks narasi, ada langkah-langkah atau urutan untuk menceritakan kembali isi dari cerita teks narasi. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, membaca keseluruhan atau membaca secara seksama dari cerita fantasi. Jadi kita harus membaca isi dari teks narasi itu baik berupa novel, berupa cerpen dengan secara keseluruhan gitu. Lalu yang kedua ada mencatat unsur intrinsik dari cerita narasi.
Seperti yang kita ketahui, unsur intrinsik itu ada tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Di pertemuan minggu lalu, Ibu sudah membahas atau sudah menjelaskan mengenai unsur-unsur dari cerita fantasi atau unsur intrinsik dari cerita fantasi. Ibu akan mengulang kembali mengenai unsur intrinsik atau unsur dari cerita fantasi itu. Yang pertama ada tema. Apa sih tema? Kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa tema adalah ide dasar atau gagasan pokok yang mendasari isi cerita fantasi. Lalu yang kedua ada latar. Latar adalah tempat terjadinya suatu cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Lalu yang selanjutnya ada penokohan. Penokohan itu orang-orang atau tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam cerita tersebut. Lalu sudut pandang. Apa sih sudut pandang? Sudut pandang itu sisi pengarang dalam menempatkan suatu cerita, baik secara sudut pandang secara orang pertama ataupun orang kedua. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah suatu pesan yang terdapat dalam cerita tersebut yang dapat kita ambil untuk menjadi suatu pelajaran. Lalu anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa untuk dapat menceritakan kembali, selain kita harus memperhatikan urutan atau langkah-langkah untuk menceritakan kembali, kita perlu mengetahui apa manfaat untuk menceritakan kembali isi dari cerita fantasi itu. Manfaat utamanya yaitu kita dapat menceritakan kembali sebuah cerita fantasi kepada orang lain. Kemudian manfaat yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca berupa pengalaman yang disajikan secara estetik. Jadi, jika kita membaca secara keseluruhan dari cerita fantasi, baik berupa cerpen ataupun novel dari berbagai sumber, baik buku maupun internet ataupun aplikasi, ketika kita menceritakan kembali isi dari cerita yang kita baca, kemudian kita menceritakan kepada orang lain, tentunya itu menjadi sebuah informasi yang kita sampaikan kepada pendengar begitu. Lalu manfaat yang ketiga, menyampaikan sebuah pengalaman yang hanya untuk hiburan semata. Jadi ketika kita sudah bisa menceritakan kembali isi dari cerita fantasi, baik berupa cerpen maupun novel, kita menceritakan kepada orang lain, itu tujuannya hanya menghibur. Lalu manfaat yang keempat atau manfaat yang terakhir, menceritakan kenyataan atas suatu peristiwa yang telah terjadi demi kepentingan tertentu. Baik anak-anak, kalian sudah mengetahui mengenai langkah-langkah atau urutan dari cerita fantasi dan manfaat dari menceritakan kembali isi dari cerita fantasi. Kemudian di pertemuan yang lalu, Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari satu teks narasi, kemudian kalian mendeskripsikan mengenai unsur-unsur dari cerita fantasi. Lalu di pertemuan hari ini, kalian sudah mengetahui atau mempelajari mengenai urutan dan manfaatnya. Lalu tugas kalian selanjutnya adalah mempresentasikan hasil dari mendeskripsikan di minggu lalu. Kalian dapat mengunggah video presentasi yang berupa penjelasan mengenai isi dari teks narasi yang sudah kalian temukan di YouTube. Kemudian kalian mengumpulkan link di grup WA yang sudah Ibu buat. Baik anak-anak,
Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai menceritakan kembali isi dari teks narasi. Kemudian kalian dapat mempelajari kembali melalui modul yang sudah Ibu berikan dan materi yang sudah Ibu berikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.